Andi Riansah. Lembaran sejarah Indonesia tergores pengalaman yang amat mengerikan dengan komunisme melalui Partai Komunis Indonesia atau PKI. Aksi kekejaman PKI menciptakan genangan darah umat Islam di Indonesia. Sabtu Pon, 18 September 1948, pukul 3 dini hari, 3 letusan pistol ditandai sebagai isyarat dimulainya pemberontakan bersenjata PKI yang dikenal dengan Madiun Affair. Inilah kudeta secara terang-terangan terhadap Indonesia yang baru berusia 3 tahun merdeka dan baru juga menderita gara-gara serangan militer Belanda di tahun sebelumnya. Betapa lemahnya Indonesia kala itu. Itulah gambaran yang rata-rata muncul dari kesaksian orang-orang yang mengalami detik-detik peristiwa 18 September 1948 tatkala kudeta PKI diproklamasikan di Madiun. Ketika itu beribu-ribu manusia dengan membawa senapan, kelewang, arit, pentungan, dan senjata lainnya seperti air bah tanpa babi bu lagi, mereka bergerak cepat dan tak terduga dari berbagai arah ke segala arah, menerjang segala apa yang mereka jumpai. Musuh utama PKI adalah umat Islam, khususnya para kiai dan santri. Hal ini sangat dimengerti sebab Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia yang sangat menentang PKI. Selain itu, para kiai merasa berkewajiban menjaga dan membela agamanya. Dari beragam tragedi, beberapa di antaranya banyak yang tidak diketahui. Seperti tragedi di desa Cigrok, sebelah selatan Takeran, terdapat sumur tua yang digunakan PKI sebagai tempat pembuangan korban-korbannya. Sumur tua Cigrok ini terletak di belakang rumah Toteruno, seorang warga yang sebenarnya bukan orang PKI. Justru dialah yang melaporkan kegiatan PKI di sumurnya itu kepada kepala desanya. Di dekat rumah Toteruno tinggal pula Muslim, seorang santri yang menjadi saksi kekejaman PKI dalam melakukan pembantaian di sumur tua itu tahun 1948. Muslim menceritakan pada malam terjadinya penjagalan itu, semua orang tak berani keluar rumah. Malam itu, dia mendengar suara bentakan surat pimpinan PKI yang berasal dari desa Petungrejo. Dia juga mendengar suara orang menjerit histeris karena dianiaya. Muslim yang diam-diam mengintip melalui lubang dari rumahnya melihat gerak-gerik orang-orang PKI itu dalam keremangan malam. Muslim dapat mengenali salah satu korban yang mengumandangkan azan dari dalam sumur. Suara itu menurutnya adalah suara Kiai Haji Imam Sofwan dari pesantren Kebonsari. Ahmad Idris, tokoh Masumi di desa Cigrok yang ketika itu sudah ditawan PKI, menyaksikan penjagalan biadab PKI dari kejauhan. Meskipun sayup-sayup, dia sangat mengenal suara ajian Kiai Haji Imam Sofwan yang mengumandang dari dalam sumur itu. Sebab Idris sering mendengar pengajian-pengajian Kiai Haji Imam Sofwan. Menurut Idris, pembantaian kekejaman PKI di sumur Cigrok itu tak dilakukan dengan senapan atau kelewang, akan tetapi dengan pentungan. Idris mengungkapkan para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur satu demi satu. Kemudian seorang algojo PKI menghantamkan pentungan ke bagian belakang tiap tawanan tersebut. Waktu itu, Idris mengenang ada tawanan yang segera setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tetapi ada pula yang setelah dihantam masih kuat merangkak sambil melolong-lolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Kiai Haji Imam Sofwan menurut Idris termasuk yang tak meninggal setelah dihantam. Hal serupa dialami oleh kedua putra beliau, yakni Kiai Juber dan Kiai Bawani, yang dibantai di sumur tua desa Kepuhrejo tak jauh dari sumur Cigrok. Orang-orang PKI yang melihat bahwa ternyata ada korban yang masih hidup di dalam sumur, sama sekali tak peduli. Mereka lantas langsung menimbuni sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu ada pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan kekejaman PKI tahun 48 sebenarnya dikubur hidup-hidup. Muslim mengatakan, pada pagi hari seusai pembantaian dia mendapati lanjaran atau rambatan kacang dan jerami di kebunnya sudah habis.
Rupanya orang-orang PKI membebat semua itu untuk menimbuni sumur. Tutur Muslim yang diancam oleh PKI agar tutup mulut seperti dilansir nahimungkar.com. Yang dimasukkan ke lubang pembantaian Cigrok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu ada Kiai Haji Imam Sofwan, Hadi Adaba, dan Imam Faham. Hadi Adaba sendiri adalah guru dari Mesir yang ditugaskan mengajar di pesantren Takran. Sementara Imam Faham adalah santrinya Kiai Haji Imam Mursyid yang ikut mengiringi Kiai Haji Imam Mursyid ketika dibawa mobil PKI. Tetapi rupanya di tengah jalan Kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian Cigrok.